Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah penguasaan diri perlu dilatih. Ayat bacaan kita terambil dari Titus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Titus 2 ayat 6. Saudara, mengenai penguasaan diri, ini adalah salah satu buah-buah roh di dalam kehidupan kita yang Allah inginkan dan Allah kehendaki supaya ada di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena sebagian orang Kristen merasa bangga dan menganggap diri kuat secara rohani jika telah melayani pekerjaan Tuhan atau sudah terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan kerohanian di gereja. Namun masih sering kita dengar dan kita lihat dengan mata kepala sendiri, banyak di antara mereka akhirnya jatuh ke dalam dosa. Sekalipun sudah melayani di atas mimbar, sekalipun sudah melayani berpuluh-puluh tahun. Ada yang terlibat dalam pertikaian keluarga karena urusan warisan, saling berselisih dengan sesama hamba Tuhan dan saling menjatuhkan. Ada pula yang jatuh dalam dosa, meski dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hendaklah kita pahami bahwa menjadi percaya pada Tuhan Yesus tidak secara otomatis menjadikan kita ini kebal terhadap segala macam godaan dari si jahat, saudara. Sebab 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oleh karena itu kita harus senantiasa berjaga-jaga dalam berdoa supaya kita tidak jatuh, saudara. Keberadaan kita sebagai jemaat awam, terlebih-lebih bagi kita yang sudah masuk dalam dunia pelayanan, mengharuskan kita memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang di luar Tuhan. Siapapun yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Seperti dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sehingga keberadaannya mampu menjadi teladan. Sehingga kehadiran kita dimanapun kita berada menjadi berkat. Sehingga ketika kita melayani, ketika kita ada di rumah tangga, ketika kita ada dalam pergaulan, di dalam setiap hal-hal yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, kita menjadi terang, kita menjadi garam. Titus 2 ayat 7 dikatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Inilah saudara, bagian dari kehidupan orang-orang percaya bahwa kita harus memiliki kasih dan terang di dalam setiap kehidupan kita untuk kita menjadi berkat. Demikian pula untuk dapat menjadi teladan, kita memerlukan latihan dalam hal penguasaan diri. 1 Korintus 9:27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, melatih tubuh dan menguasai seluruhnya berarti berjuang untuk dapat menguasai diri dari belenggu keinginan-keinginan daging kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, supaya kita tidak ditolak oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi teladan dan mampu memenangkan jiwa bagi Tuhan bila kita sendiri masih belum memiliki penguasaan diri terhadap keinginan-keinginan daging kita? Banyak hal yang memang harus kita lakukan untuk kita bisa menguasai diri kita. Contohnya, mungkin
kita harus menjaga perkataan kita. Kita harus menjaga sikap pergaulan kita. Kita harus membatasi hal-hal yang membuat kita bisa jatuh ke dalam hal-hal yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi saudara, bagaimana pagi hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini saudara, di dalam hal penguasaan diri? Saya tahu bahwa roh-roh ini adalah yang terakhir. Kenapa penguasaan diri terakhir? Karena memang begitu sulit, mungkin penuh tantangan, perjuangan untuk dapat menguasai diri kita dari hal-hal keinginan-keinginan daging kita. Tapi saya percaya saudara, ketika Roh Kudus ada atas kita, ketika kita mempunyai keinginan, kemauan untuk kita terus mau berubah, untuk kita terus mau menguasai diri kita, maka Roh Kudus akan menolong memampukan kita. Sehingga kita pelan-pelan, step by step, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita bisa belajar menguasai diri kita dan lebih lagi lebih baik dari hari yang lalu. Jadi saudara, mari terus andalkan kekuatan Roh Kudus untuk kita mampu menguasai diri kita terhadap keinginan-keinginan daging kita. Saudara, ada harga yang harus dibayar untuk menjadi berkat dan teladan yang baik bagi banyak orang, bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk buah Roh Kudus mengenai penguasaan diri yang harus kami lakukan dan harus kami capai dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kami percaya Engkau yang menolong memampukan kami untuk kami menjadi berkat teladan bagi siapapun di dalam keluarga, pelayanan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan dan bagi nama Engkau Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat dan setia. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.